السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله هاديا إلى سبيله فجعله سراجا منيرا في ظلمات الشرك والكفر ورحمة للعالمين. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، Bapak dan Ibu Majelis Kajian As-Sirah An-Nabawiyah rahimana wa rahimakumullah. Kembali kita menjemput sambungan dari kajian Sirah Nabawiyah kita, karena bertepatan dengan momentum hijrah dahulu, kita melompat pada peristiwa hijratun Nabi. Sehingga kalau dari urutan tahun perjalanan hidup Rasul, kita lompati 3 tahun perjalanan. Ada 3 tahun semenjak kita berbicara setelah para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib menetap dengan nyaman di Habasyah. Kemudian orang-orang Quraisy bersekongkol di Khaif Bani Kinanah untuk melakukan pemboikotan. Nah, sampai di situ dahulu kita bicara. Kita tinggalkan peristiwa itu, kita melompat kepada peristiwa hijrah, di mana kita telah jelaskan tentang bai'ah Al-Aqabah yang kedua yang dilakukan oleh 72 orang sahabat dari kalangan Ansar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 13 kenabian di Aqabah Mina. Itu majelis kita yang lalu. Nah, tentu kita tidak biarkan ada peristiwa penting yang tertinggal dari perjalanan hidup Nabi, karena itu sangat penting untuk kita selami, kita dalami, kita renungkan dan kita ambil ad-durus wal ibar, pelajaran dan ibrah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan kisah pemboikotan, mari kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Ayat ini sering terdengar sebagiannya, tapi untuk memahami maksud dari ayat tersebut tentu tidak bisa kita hanya mengutip sebagian. Saya bacakan secara utuh ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Nah. Ayat ini yang sering kita dengarkan adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, itu sering terdengar. Sebentar, ada yang masih ada juga yang bertanya. Nah, ayat ini sebenarnya memuat banyak petunjuk. Yang pertama tentu adalah ketentuan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang yang beriman memandang syiar agama Allah. Makna sya'air di situ ada yang menafsirkan itu adalah hurumat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa hal-hal yang diharam itu disebut dengan syiar? Karena syiar itu adalah suatu alamat pertanda yang menjadi ma'alim, yang menjadi ma'lam, menjadi petunjuk. Jadi tanda yang memberikan petunjuk. Jadi kalau orang menyebut syiar adalah sesuatu yang kalau dilihat, didengar, akan memberikan petunjuk terhadap sesuatu yang lain. Itu syiar, sehingga manusia yang melihatnya yash'ur, merasakan ada maklumat penting yang harus dia tangkap dari itu. Itu asal kata dari syiar. Nah, kalau dia dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu
baru sesuatu itu dikatakan syiar Allah, sya'airillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada kita ketetapan bahawa hal-hal ini atau sesuatu apabila dilakukan atau sesuatu apabila ditegakkan itu menjadi syiar, menjadi petunjuk akan kehormatannya, kemuliaan syariatnya dan keagungannya. Artinya syiar Allah itu tidak bisa kita karang-karang. Tidak bisa kita buat-buat. Walaupun hari ini kata syiar itu dipakaikan orang begitu mudah saja, ini mensyiarkan ini mensyiarkan itu. Tetapi kalau sudah dikatakan min sya'airillah, berarti adalah suatu perbuatankah, suatu amalankah, atau suatu ketentuankah yang di situ menunjukkan hurumatillah, keagungan Allah Azza wa Jalla, kehormatan Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara kehormatan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi batasan yang tidak boleh dilanggar oleh hamba-Nya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apabila kamu lampaui yang seperti ini, berarti kamu telah merusak kehormatan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita pakaikan pemahaman itu ke dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian menghalalkan syiar-syiar Allah, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai batasan. Kalau kamu langgar, kalau kamu langkai ini, kalau kamu lampaui, berarti kamu telah merusak kehormatan Allah Azza wa Jalla. Makna merusak itu bukan berarti Allah rusak karena perbuatan itu, tidak. Tetapi batas itu telah kamu rusak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila ada hambanya, ada makhluknya yang intahaka, yang menerobos atau mencabik-cabik batas kehormatan itu. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman menghalalkan syiar Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan halalkan batas-batas yang telah diperingatkan oleh Allah, jangan kamu lampaui. Kalau kamu lampaui ini, berarti kamu telah menghalalkannya, telah menempuh jalan yang terlarang, telah kamu langkahkan kakimu ke area yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga asy-syahrul haram. Jangan kamu halalkan bulan-bulan haram. Ini maksud di sini adalah perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah untuk kamu lakukan di bulan itu. Jadi karena itu ayat ini
merupakan ayat yang menegaskan terlebih dahulu kepada kita tentang apa? Hudud, tentang batasan-batasan yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Kemudian diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berbagai keyakinan khurafat orang-orang jahiliyah. Di mana mereka menganggap enteng perkara-perkara yang di dalam syariat itu harus dihormati dalam rangka menghormati pembuat atau yang menurunkan syariat itu sendiri. Apa itu? Al-hadyu, al-qala'id, amin al-bait. Al-hadyu adalah kurban yang sengaja untuk dihadiahkan kepada fuqara dan masakin tanah haram. Begitu juga al-qala'id, al-hadaya al-muqalladah, yaitu kurban yang telah ditandai untuk disembelih pada waktu yang telah ditentukan. Begitu juga amin al-bait al-haram, yaitu orang-orang yang berjalan menuju ke Baitillahil Haram. Nah, bagi orang-orang jahiliyah, hal-hal yang seperti itu mudah saja mereka jamah dengan kekerasan, dengan perampasan dan berbagai macam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menurunkan ketentuan-ketentuan bagaimana menjaga kehormatan tanah haram dan kehormatan orang yang beribadah di dalamnya, bahkan yang menuju ke tanah haram, dan sampai kepada menjaga binatang ternak yang akan dijadikan sebagai alat untuk beribadah di tanah haram. Jadi ini adalah suatu ketentuan syarak untuk menjaga kehormatan tanah haram dan orang yang beribadah di dalamnya serta ibadah yang dilakukan. Nah, ini salah satu kehormatan. Kalau kita berbicara tentang apa keutamaan Baitillahil Haram, ayat inilah salah satu yang menunjukkannya. Orang yang menuju ke Baitillahil Haram itu sudah mendapatkan kehormatan. Jangankan manusianya, malah binatang yang dikorbankan di tanah haram saja mendapatkan kehormatannya. Nah, karena itu berhati-hatilah orang-orang yang melayani para tamu-tamu Allah ke tanah haram itu. Kasihan juga, kadang berulang kali terjadi jamaah umrah ditipu, jamaah haji tertipu. Coba bayangkan orang yang menuju ke Baitillahil Haram diperlakukan dengan cara seperti itu. Unta saja yang berkunjung ke Baitillahil Haram yang akan disembelih di tanah haram hormati, apalagi orang yang sedang menuju ke Baitillah. Nah, jadi orang yang berada di ranah ini itu pekerjaan bukan tidak boleh mendapatkan keuntungan
keuntungan di situ boleh, tetapi ini pekerjaan yang beresiko besar dunia akhirat. Jangan main-main mengurus haji dan umrah. Ini catatan. Kalau bisa dikatakan nasihat, ya silakan, boleh. Pada siapa saja yang berbisnis di ranah ini, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Kalau unta yang dibawa ke tanah haram saja mendapatkan kehormatan, apalagi manusia hamba Allah yang beriman, yang ingin mendapatkan keamanan di sana, aman di dunia, aman di akhirat, diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jilatan api neraka. Itu yang dicari oleh orang ke sana. Datang kita memberikan janji pelayanan berbagai macam, tapi sampai di sana yang bertemu ada pula dusta dan bohong. Hati-hati itu. Saya karena memikirkan itu semenjak dulu tidak berani buat travel. Takut. Banyak yang datang menawarkan, ya buat, tidak berani. Biar sajalah. Makanya surau semenjak dulu tidak ada travelnya. Ya kalau ada jamaah yang berangkat, kita kerjasamakan saja. Risikonya besar. Sebab memuliakan para duyufur rahman, tamu-tamu Allah itu bukan pekerjaan ringan. Makanya saya tidak semangat itu semenjak dulu dalam urusan itu. Biarlah yang berani-berani saja. Saya kurang berani kalau sudah masalah itu. Nah, kita lanjutkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala membuka ayat itu dengan ketentuan-ketentuan tersebut, kemudian Allah berikan petunjuk kepada para tamu-tamunya. Bagi orang-orang yang ingin mendapatkan al-amn, keamanan dan kedamaian di Baitillahil Haram, mengharapkan karunia dan keridhaan. Jadi yang dicari, jadi kalau ada orang pergi haji, kalau ditanya mau mencari apa, haji mabrur. Karena ada hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Tapi kalau saya ditanya apa yang hendak dicari ke Baitillahil Haram, fadlan wa ridwan. Mabrur itu predikat. Tapi yang hendak dicari ke Baitillahil Haram adalah fadlullah wa ridwanuh. Karunia Allah dan keridhaannya. Itu yang hendak dicari. Nah, di antara fadlullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala menilai dan memandang amal kita itu mabrur. Tapi ingat, kemabruran itu tidak hanya didapat dengan apa? Dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah itu saja. Karena baru dia dikatakan mabrur ketika ibadah itu memiliki asar, memiliki dampak di dalam kehidupan, dan yang paling utama dari dampak itu adalah ihsan. Jadi kalau orang berbicara mabrur, bukan maknanya adalah sempurna rukun dan syaratnya, tidak ada melanggar ketentuan yang telah dijelaskan di dalam syarat. So, Nabi SAW ketika ditanya tentang albir, tentang kemabruran di dalam haji, beliau menjawab bahwa mabrur itu adalah it'amut
ifsa'us salam, memberi makan dan menebarkan salam. Berarti itu maknanya adalah ihsan. Itu tercakup di dalam pengertian ihsan. Ya, berarti kalau mencari mabrur ke sana, belum tentu dapat kalau ibadah itu tidak berdampak di dalam perilaku dan sikap setelah kita kembali. Jadi mabrur itu tidak berhenti dengan tawaf wada mencarinya. Mabrur itu dicari permulaannya atau mungkin kesadaran awalnya di tanah suci, tetapi perwujudannya berkesinambungan sampai setelah kembali dari tanah suci. Nah, apa yang didapat oleh seseorang apabila dia datang ke Baitillahil Haram? Ayat Al-Quran menjelaskan yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Jadi kalau ditanya orang, apa yang nak dicari ke Baitillah dengan berhaji dan berumrah? Al-fadl wa ridwan, karunia Allah dan keridhaannya. Nah, mabrur itu sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga apa? Halaltum idza halal wa idza halaltum fastatu. Apabila kamu telah halal, telah bertahallul, maka berburulah kamu, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram. Janganlah kamu dikarenakan kebencianmu kepada suatu kaum yajrimannakum syana'anu qaumin, jangan sampai syana'an ketidaksenangan, bughdun wa karahiyah, kebencian kepada suatu kaum membuat kamu apa? Membuat kamu melakukan tindakan ijram, tindakan kriminal dalam pandangan Allah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, bertindak tidak ikut aturan, keluar dari ketentuan yang benar. Jadi makna yajrimannakum apa? Menyeret orang itu keluar dari garis yang benar. Jadi makna jurm artinya kasab usaha yang mendorong orang. Nah, jangan sampai kebencian kamu membuat kamu berusaha. Jadi benci itulah yang mendorong kamu untuk bersikap. Bersikap tidak adil kepada orang. Hari ini banyak orang seperti itu. Kadang di tengah umat Islam begitu juga. Sikap kita kepada orang itu
tidak dengan timbangan yang jelas. Nah, orang fanatik organisasi, saya bertemu dengan orang-orang seperti itu, dan di Majelis Ulama juga begitu dahulu, sampai sekarang juga demikian. Kalau ada di suatu daerah yang menang bukan kelompok dia, organisasi dia, dia mati-matian untuk menghalang-halang. Di Sumatera Barat dahulu itu yang saya tidak suka. Di kabupaten-kabupaten kota itu, mau yang jadi ketua MUI di situ orang Muhammadiyah, mau orang Perti atau Terbiyah, mau orang NU, saya dulu tidak peduli, silakan saja selagi ulama di daerah itu mempercayainya, mengamanahkan. Tapi tidak sedikit di berbagai provinsi ini mati-matian. Kalau tidak satu organisasi dengan kita yang menduduki jabatan itu, kalau perlu dijegal, kalau perlu diganjal, kalau perlu buat heboh di media, tidak peduli mau hancur lembaga itu urusan lain. Nah, kalau saya melihat itu adalah di antara kebusukan orang-orang yang menamakan dirinya aktivis organisasi, bahkan sudah ditempatkan oleh umat sebagai ulama juga. Jadi fanatik dan ego ke kelompok itu, ke organisasi itu, membuat orang kehilangan timbangan di dalam bersikap. Nah, perilaku seperti itu yang diperingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Itu di antara bentuknya di zaman sekarang ini. Jadi apa yang dimaksud wala yajrimannakum, jangan kamu terseret, jangan kamu terdorong, jangan kamu berusaha melakukan tindakan yang tidak benar. Wala yajrimannakum, makna jurm adalah kasab usaha. Jangan kamu berusaha. Apa yang membuat kamu berusaha? Yaitu syana'an, bughd, kebencian, permusuhan. Jadi harus ada timbangan yang jelas. Sama dengan ada orang datang bertanya kepada saya tentang ketika perkara Iran, saya katakan saya tidak setuju dengan Syiah, dan saya bukan Syiah, dan saya menolak ajaran-ajaran Syiah yang berisikan sabbu sahabah atau sabbu ummahatil mu'minin, mencaci maki sahabat ummahatul mu'minin. Dan saya menolak keyakinan ismah, kemaksuman para imam-imam ahlul bait, ma'a ihtiramina, tentu dengan penghormatan kita dan kecintaan kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak setuju dan menolak kalangan Syiah mengembangkan sayap dakwahnya di tengah umat yang berkeyakinan Sunni. Tetapi bukan berarti ketika mereka dihabisi dengan kezaliman, dihantam dengan rudal dan berbagai macam, terus kita bertepuk tangan pula. Jadi ada timbangan yang jelas. Ketika ranah-ranahnya sudah kemanusiaan, orang non-muslim saja
kalau diperlakukan dengan tidak adil, apakah kebencian kita kepada kekufurannya membuat kita boleh melakukan tindakan zulm, kezaliman kepadanya? Tidak ada. Tidak ada alasan syar'i untuk bersikap seperti itu. Nah, karena itu kita ingatkan juga orang-orang yang simpati dengan perlawanan Iran, silakan saja, tetapi jangan pula melupakan bahawa i'tiqad akidah mereka dalam mazhab mereka Syiah itu juga tidak bisa kita terima. Jadi harus ada batas. Jadi kita tidak bertindak berdasarkan suka dan tidak suka. Tidak, jangan berdasarkan benci akhirnya kita berbuat yang tidak adil. Dakwahnya kita tolak, tapi kezaliman yang menimpa mereka harus kita ingatkan. Jangan karena benci kepada Iran kemudian berpihak pula kepada Israel. Jangan sampai begitu. Tapi jangan lupakan pula bahwa i'tiqad akidah Syi'iyah itu bisa merusak kepada akidah kita. Jadi batasi. Ya rumit, ya begitulah kehidupan. Disitulah pagaran kokoh harus kita bangun. Nah, prinsip-prinsip itulah yang harus ditanamkan, sama dengan bukan hanya perkara Iran saja, pariwisata dan sebagainya ini. Satu sisi kita memahami bahwa ada dampak positif kehadiran orang luar, karena kita tidak bisa menghambat sekarang orang berkunjung ke negeri kita sebagaimana kita juga berkunjung ke negeri mereka. Nah, tetapi yang perlu adalah kita punya mabadi, punya prinsip. Datanglah Anda ke negeri kami, silakan Anda nikmati apa yang menjadi keutamaan negeri ini, tapi jangan bawa kerusakan. Tapi yang saya lihat yang membawa kerusakan itu bukan mereka, kita malah. Jadi ada suatu peristiwa dahulu, pertemuan dengan para pengusaha hotel. Saya tanya, Pak, di Sumber ini bapak-bapak, kira-kira para turis yang mau mencari yang tidak benar, ya, yang mencari perempuan-perempuan untuk berzina bermacam itu, kira-kira berapa persen? Mereka jawab, ya tidak sampai, paling setengah persen saja tidak sampai. Mereka tahu kalau ke Sumatera Barat itu mereka tidak mencari itu. Terus saya katakan, kok kenapa terjadi? Ya kita pula yang menawar-nawarkannya sebagian. Nah, berarti yang merusaknya siapa? Jadi mereka tahu ketika kita berkunjung ke daerah lain pun begitu, kita tahu kita ke sana mau cari apa. Ya mereka tidak mau mencari yang seperti itu ke negeri kita. Jadi ada menarik, pada hari Ahad, ya, Ahad yang lalu saya jadi mengaji di surau karena ada pengumuman tentang dibentuknya Dewan Undang Kesultanan Pagaruyung Darul Qarar. Kebetulan saya diminta oleh Daulat yang Pertuan Kerajaan Pagaruyung Darul Qarar sebagai Ketua Dewan Undang Pagaruyung Darul Qarar. Ada 13 orang, saya hadir. Nah, sebelum itu saya ke sana juga bertemu dengan beberapa orang, ada keluarga dari Nederland, dari Belanda. Kebetulan kami sedang makan siang, dia masuk. Dia begitu senang sekali melihat. Kenapa? Coba bayangkan, ketika kita beritahu saja
bahwa istana yang asli itu bukan istana yang besar di padang Seminyak yang di samping kantor bupati, tidak jauh dari kantor bupati. Bukan itu yang aslinya. Yang aslinya ini yang di Selindong Bulan itu adalah duplikatnya. Waduh, minta ampun dia senangnya. Oh, saya baru tahu, saya sudah dapat cerita ini. Nah, itulah kepuasan mereka. Jadi yang mereka cari sebenarnya bukan melihat kita tidak berbaju pula. Karena kalau orang tidak berbaju sudah banyak di kampung mereka. Nah, tapi ada sebagian dari orang yang berpikir seolah-olah mereka akan mendapatkan nilai baik secara ekonomi kalau mereka merusak prinsip dan nilai-nilai yang ada di negeri mereka sendiri. Nah, itu namanya orang yang maghrur, orang yang tertipu sebenarnya. Kembali kita kepada mabrur dan tadi. Jadi asar, dampak itu yang penting. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan, tidak boleh kita ganggu. Nah, kemudian apabila kamu telah bertahallul, silahkan kamu berburu. Wala yajrimannakum, dan jangan sampai kamu berusaha berdasarkan alasan kebencianmu kepada suatu kaum, kamu menghalangi mereka dari Masjidil Haram. Nah, inilah prinsip yang harus ditanamkan. Jadi kita itu bersikap di dalam kehidupan ini jangan berdasarkan like and dislike, kata orang, suka dan tidak suka. Sama juga ketika melihat guru berceramah ini, sebagian kita kan terjebak pula. Kalau tidak guru awak, salah saya doanya. Tidak ada nambah tua. Tidak boleh begitu. Kalau mau dicari mana ulama yang sempurna, tidak ada. Tidak ada yang maksum setelah Nabi. Dimanapun dia kuliah, mau ke Makkah, mau ke Madinah, mau ke Kairo, mau ke Tunis, mau ke Maghrib, mau ke Yaman, terserah saja. Jadi yang perlu kita fahami dulu adalah bersikap berdasarkan kepada al-bughd wal-udwan, kebencian dan permusuhan. Nah, kalau ada seorang muslim karena memusuhi, kalau seorang muslim ya, karena memusuhi satu kaum atau seseorang, kemudian dia melakukan tindakan melampaui batas-batas yang telah ditentukan, itu alamat apa itu? Alamat nifaq, kemunafikan. Ingatkan Bapak dan Ibu, hadis ada 4 apabila ada pada diri seseorang, maka kana munafiq khalisan, munafiqan khalisan. Jadi arba'un man kunna fihi kana munafiqan, munafikan khalisan, jadi murni kemunafikannya. Jadi kalau selama ini hadis yang mungkin kita dengar ayatul munafik salas, tanda munafik ada 3. Nah, lihat lagi hadis yang lain juga di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari,
Hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As itu arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ini hadis muttafaq alaih. Sepakat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam kitab mereka. Ada 4, kalau ada pada diri seseorang yang 4 itu tulen kemunafikan, tulen khalis. Jadi munafik asli itu tulen kemunafikannya. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna, kalau ada pada diri orang itu khaslah, satu bagian saja dari yang 4 itu, kanat fihi khaslatun minan nifaq, berarti ada sebagian 25% kemunafikan pada diri orang itu. Jadi kalau munafik itu jadikan misalnya 100%, kalau satu saja dari 4 perkara ini ada pada diri seseorang, berarti 25% munafik orang itu. Kalau keempatnya 100% lah dia khalis. Nah, tidak akan terlepas dari nifak sampai dia meninggalkan yang 4 itu. Mana itu? Yang pertama, idza tumina khan. Ini sama dengan ayatul munafik salas. Apabila dititipi amanah, khianat. Yang kedua, wa idza haddasa kadzab. Apabila dia bicara, bohong, dusta. Yang ketiga, idza ahada ghadar. Apabila dia berjanji, ingkar. Nah, ini yang terakhir yang ada kaitannya dengan kajian kita. Wa idza khasama fajar. Apabila dia bermusuhan, berkhusumat dengan orang lain, fajar. Apa makna fajar? Menjadi durjana, hilang timbangan akalnya, timbangan nalarnya, timbangan rasanya. Tidak peduli, yang penting orang yang menjadi musuh itu sudah jatuh, terjelantang pula, terhantak pantaknya, itu yang diinginkan. Itu fujur. Nah, kenapa berbuat demikian? Ya, karena dia bertindak berdasarkan apa? Berdasarkan udwan, permusuhan yang ada di dalam dirinya. Jadi dia tidak lagi memperhatikan qiyam, nilai. Jadi berhati-hati ya Bapak dan Ibu. Saya melihat hari ini ulama banyak terjebak dalam hal ini. Karena mengelompok-ngelompok. Saya saksikan sendiri, saya rasakan sendiri begitu berat. Tadi pemerintahan hari apa dan ibu-ibu lihat kan, siapa yang tidak tahu di Kementerian Agama misalnya, kalau mau jadi pejabat harus masuk organisasi tertentu. Kalau tidak organisasi itu tidak bisa diangkat jadi pejabat. Sehingga ada yang sudah pakai organisasi A harus buat kartu organisasi B. Kalau mau dapat bantuan sekolah berbagai macam, entah kapan itu akan berubah. Nah, kalau sudah tidak suka, bertindak orang itu berdasarkan kepada ketidaksukaan, bukan lagi berdasarkan kepada timbangan bil qist,
Ada orang mengatakan, oh enggak, itu kan yang adil. Makanya adil itu ada kistunnya. Orang bisa saja bersikap mengatakan dia berlaku adil. Oh ini berdasarkan ini sudah keadilan ini. Enggak. Adil itu ada kist, ada timbangannya. Timbangannya itu mustaqim, qisas mustaqim. Jadi semua orang bisa saja mengklaim hari ini berlaku adil, bersikap adil. Sama dengan pernah ada orang yang mengkritik saya dulu. Apa salahnya Bu ya nepotisme itu? Jadi apa benar seorang anak pejabat itu tidak boleh mengangkat anak, seorang pejabat tidak boleh mengangkat anaknya? Saya rasa tidak ada makna nepotisme sampai ke sana. Yang jadi persoalan adalah apa? Ketika anaknya itu mendapatkan jabatan itu berdasarkan kepada apa? Kepada ketebelece bapaknya atau kepada cara-cara yang tidak halal, yang tidak dibenarkan dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan bersama, dan menzalimi orang lain yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan posisi tersebut. Nah, karena itulah para sahabat dulu menghindari, karena waraknya mereka, menghindari jangan sampai anak-anak mereka itu memanfaatkan fasilitas negara kalau memang anak-anak mereka itu tidak memiliki kapasitas untuk berada pada posisi tersebut, atau akan disalahgunakan kewenangan karena jabatan orang tuanya. Itu yang terjadi pada masa Umar bin Khattab misalnya. Tapi bukan berarti anak-anak mereka tidak berjuang untuk negara. Anak-anak mereka ikut berjihad di ketenteraan. Cuma kalau sudah berada pada posisi jabatan tertentu, ukuran harus ditegakkan. Jadi kalau orang mengaku berbuat adil, belum tentu dia bersikap adil. Sebab keadilan itu bukan selera, tetapi adalah berdasarkan kepada qisas, kepada timbangan dan ukuran. Jadi kalau adil menurut perasaan, itu adil perasaan namanya itu. Adil itu ada qisas, ada bagiannya, ada timbangannya. Jadi idza khasama fajar, apabila seorang bermusuhan, dia tidak peduli dengan ukuran dan nilai, maka berarti orang tersebut sudah ada padanya unsur 25% kemunafikan. Maknanya adalah idza khasama fajar. Kembali kita kepada ayat tadi. Jadi perilaku mengambil sikap berdasarkan kebencian itu tidak boleh dipakai oleh orang-orang yang beriman. Ini pelajaran. Perilaku itu di samping terlarang secara tegas di dalam ketentuan nas, ada satu lagi fakta di dalam sejarah
yang semestinya bisa kita jadikan sebagai alat perenungan, bahwa perangai yang seperti itu adalah dahulunya perangai kaum musyrikin jahiliyah. Nah, dari mana kita dapat itu? Kasus pembokatan itulah yang menjadi catatan penting kita. Perhatikan Ibnu Ishaq menceritakan, falamma ra'at Quraisy anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam qad nazalu baladan asabu bihi amnan wa qarar. Jadi ini analisa dari penulis sirah nabawiyah. Tatkala orang-orang Quraisy melihat para sahabat Nabi, sebahagian dari para sahabat Nabi telah menetap di suatu negeri, di sana mereka mendapatkan keamanan dan ketenangan, bahkan wa anna an-najashiya qad mana'a man laja ilaihi minhum, bahkan Najasyi, penguasa negeri Habasyah, dengan kukuh membela para sahabat Nabi yang mengungsi ke wilayahnya. Ditambah lagi wa anna Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab qad aslama, Umar telah masuk Islam pula. Fakana huwa wa Hamzatu ibnu Abdul Muttalib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ditambah lagi dengan keberadaan Hamzah sebelumnya bergabung bersama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakibatkan apa? Apa dampak dari semua itu? Peristiwa-peristiwa sejarah itu, kejadian-kejadian tersebut ternyata berpengaruh kepada dakwah. Wa ja'ala al-Islam yafshu fil qabail, menjadikan Islam bertebaran di tengah kabilah-kabilah masyarakat Arab. Nah, ini catatan ahli sejarah yang penting. Ternyata peristiwa di berbagai tempat itu saling mempengaruhi. Karena itu tidak bisa umat Islam mengurung diri. Oh, kita Islam di sini sajalah. Tidak bisa. Karena itu umat Islam itu satu umat. Mereka harus bagaikan satu bangunan yang kokoh. Mereka harus bagaikan satu tubuh. Mau di Palestina, mau di Sudan, mau di Somal, mau di Maghrib, mau di Eropa sana, mau di Amerika. Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, seluruhnya umat Islam ini dalam satu ikatan. Karena peristiwa yang terjadi di berbagai tempat itu bisa mempengaruhi. Nah, ini dari fakta sejarah terbukti bahwa apa yang terjadi di Habasyah setelah utusan Quraisy kembali, Amr bin al-As pulang dari Habasyah membawa berita kegagalan, gagal kan? Ingat Bapak dan Ibu, kisah kedatangan utusan Quraisy bertemu dengan Najasyi, yaitu Abdullah bin Abdullah bin Abi Rabi'ah dengan Amr bin al-As. Jadi dua orang. Mereka pulang gagal, membawa kegagalan. Nah, apakah kegagalan di Habasyah itu selesai sampai di Habasyah saja? Tidak. Orang-orang Quraisy melihat ini bahaya sedang mengancam di negeri mereka.
Kalau dibiarkan ini berjalan begitu saja tanpa antisipasi, maka kekuatan sudah ada, itu bisa jadi backup, jadi penyokong dakwah yang ada di dalam kota Makkah. Nah, karena itu kalau di sana tidak bisa dipadamkan, di sini harus dihabisi. Dan begitulah cara berpikir Quraisy. Ditambah mereka melihat di dalam Makkah sendiri dakwah Islam tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung dengan cara-cara yang biasa. Karena itu perlu cara ekstrim untuk menghentikan dakwah Muhammad. Tidak bisa biasa-biasa saja lagi. Begitulah pemikiran kaum musyrikin. Itu analisa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Ishaq. Apa yang membuat mereka berpikir ekstrim itu? Satu, kegagalan mereka di Habasyah, tidak bisa membujuk Najasyi. Yang kedua, tokoh-tokoh kuat mereka sudah bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ditambah dengan dakwah yang tidak lagi terbatas di dalam kota Makkah, tetapi sudah menyebar ke kabilah-kabilah. Jadi ada 3 faktor yang membuat orang kaum musyrikin Makkah itu berpikir mulai ekstrim mereka berpikir. Kenapa saya katakan pemikiran ekstrim orang-orang Quraisy? Karena mereka sudah menghilangkan sama sekali rasa kemanusiaan. Hilang rasa kemanusiaan. Ada orang yang kadang berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda pendapatan, ya, macam-macam perbedaan, tetapi mereka tidak kehilangan rasa kemanusiaan, masih mainggo-inggo juga, tapi tidak hilangkan itu semua. Urusan dunsana, urusan hubungan, berbagai macam campak itu. Nah, disinilah mereka membuat satu komitmen bersama. Di mana tempatnya? Di Khaif Bani Kinanah. Khaif Bani Kinanah, di situ ada masjid kecil sekarang. Di Khaif Bani Kinanah itu, Khaif itu maknanya adalah kalau ada bukit, dia agak turun sedikit dari bukit, tetapi dia naik dari kakinya, jadi kira-kira di pinggangnya. Di Khaif Bani Kinanah itulah dahulu terjadi persekongkolan jahat itu. Sekarang ada masjid kecil di situ, tapi banyak orang tidak tahu masjid itu. Padahal di situ ada beberapa peristiwa terjadi. Salah satunya adalah itu adalah tempat berkemah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ibadah haji. Di Nabi setelah tawaf dan sa'i, para sahabat telah bertahallul, mereka berkemah di Khaif Bani Kinanah itu. Sekarang namanya, daerah itu disebut dengan Abtah namanya. Maaf, sekarang namanya Ma'abdah, dahulu disebut dengan Abtah. Di situlah mereka membuat persekongkolan jahat. Apa isinya? Mereka bersepakat untuk memboikot, melakukan tindakan tegas, kata mereka, terhadap Bani Hasim dan Bani Muttalib.
Bani Hashim siapa? Bani Muttalib. Hashim dan Muttalib ini bersaudara. Jadi Hashim dan Muttalib beradik kakak. Abdul Muttalib sebenarnya adalah putra dari Hashim, tapi diasuh oleh Muttalib. Kenapa? Karena Hashim wafat ketika Abdul Muttalib masih kecil. Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah Syaibah. Ibunya adalah Salma dari Bani Najjar di Madinah. Di Madinah sekarang. Jadi ibu dari Abdul Muttalib itu adalah orang Madinah, orang Yathrib. Salma namanya, dari Bani Najjar. Nah, Hashim singgah di kota Yathrib atau kota Madinah sekarang dalam rangka ekspedisi dagang. Kan orang Quraisy, di antara tafsir dari surat Quraisy itu, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Syita musim dingin. Syita mereka kemana? Ke Yaman. Kenapa? Karena suasana cuaca agak hangat di pantai. As-Saif musim panas mereka ke Syam. Nah, ke Syam ini di antara jalur Syam itu adalah jalur Madinah. Nah, Hashim ikut rute perdagangan itu, singgah di Madinah. Di Madinah jatuh hati kepada seorang anak gadis dari Bani Najjar namanya Salma, menikah di sana. Ketika Salma hamil, dia melanjutkan perjalanan menuju Syam, itu Palestina sekarang, dan sakit di sana, meninggal di situ, wafat. Salma melahirkan putra yang disebut dengan diberi nama Syaibah. Nah, kemudian setelah berumur 8 tahun baru ketahuan putra Salma dengan Hashim ini oleh saudaranya di Makkah, yaitu Muttalib. Dijemputlah Syaibah dan dibawa ke Makkah. Orang Makkah mengira Muttalib membeli budak. Orang tidak tahu, anggapnya Syaibah ini budak Muttalib. Nah, budak Muttalib itulah Abdul Muttalib. Jadi, nah, dua orang ini menurunkan keturunan. Dari Hashim nanti ada Abdullah. Kemudian berikutnya Abdul Muttalib, Abdullah, kemudian Rasulullah SAW. Dan dari Muttalib juga ada keturunan. Nah, karena dua orang ini boleh dikatakan semenjak dahulu tetap bersama, tidak dipisahkan oleh hal apapun, maka orang Quraisy memfokuskan dua keturunan ini menjadi target mereka untuk diboikot. Jadi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, apa yang mereka lakukan, yang mereka buat ketentuannya adalah la yunkihu ilaihim wa la yankihuhum. La yunkihu ilaihim wa la yankihuhum. Tidak boleh menikahkan siapapun kepada mereka, dan tidak boleh pula, jadi tidak boleh baik yang dari perempuan maupun dari yang laki-laki. Kalau yunkihu ilaihim berarti di luar dari suku ini, kalau ada anak perempuan tidak boleh menikahkan dengan dua keturunan ini. Yankihu ilaihim maknanya apa? Kalau ada laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan manapun dari dua keturunan ini. Ini katakan pemutusan hubungan sosial. Kemudian yang kedua, wala yabi'uhum syai'a wala yabta'u minhum. Tidak menjual kepada mereka apapun dan tidak boleh pula membeli suatu apapun dari dua kelompok ini. Seperti pemboikotan sosial dan pemboikotan ekonomi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu coba renungkan sekarang. Yang dilakukan oleh Zionis Israel sama dengan ini. Sama.
Secara sosial, tidak sedikit orang-orang Palestina ini yang diboikot, tidak boleh keluar, sampai di luar kemudian dicap teroris, ditangkap, tidak boleh berinteraksi dengan negeri lain, dengan negara lain. Kenapa? Kalau mereka bersuara, maka orang akan simpati kepadanya. Karena itu tidak boleh. Walau dimanapun berada, mereka diburu oleh agen-agen Zionis melalui badan intelijen mereka, Mossad, yang dibantu itu oleh Amerika itu. Amerika ya. Dengan kakeknya si Trump itu. Itulah. Sama saja. Secara ekonomi, coba bayangkan orang mengantarkan bantuan pun disegat. Jadi apa bedanya perangai, apa bedanya antara Zionis Israel dengan kaum musyrikin Makkah? Sama tingkat kezalimannya. Jadi karena itu jangan berbeda pandangan juga lagi dalam melihat bahwa Israel itu bukan negara yang menginginkan damai. Mereka negara yang tidak menginginkan orang lain hidup bersama mereka. Dan dua kesepakatan mereka itu tidak cukup hanya dengan lisan. Bahkan katabuhu fi sahifah. Mereka tuliskan itu di dalam suatu lembaran. Kemudian allaqu sahifata fi jawfil ka'bati. Mereka gantungkan lembaran itu di dalam Ka'bah. Coba bayangkan itu. Apa mereka lakukan itu? Untuk memperkuat bahwa tindakan mereka itu adalah tindakan yang benar, supaya ada nilai apa? Nilai ibadahnya, nilai keyakinannya, nilai religinya. Jadi hari ini tidak sedikit pula orang yang kadang berbuat zalim tetapi memakai-makai nama agama. Tidak sedikit. Jadi perilaku berulang terus. Memperalat Ka'bah untuk membenarkan tindakan zalim mereka. Ka'bah saja mereka peralat. Coba bayangkan. Mereka berharap dengan digantungkannya lembaran persekongkolan mereka itu di Ka'bah itu, mereka bisa dipandang melakukan suatu hal yang benar. Coba, betapa banyak hari ini orang yang memperalat simbol-simbol agama dengan berbuat zalim. Ada yang kesal kepada saya ketika bicara tentang pajak, dengan alasan pajak itu kan ada di dalam syariat. Saya katakan pajak itu dibolehkan dengan ketentuan, dan ketentuan itu sudah tuan-tuan langgar. Tindih bertindih, timpa bertimpa. Pajak itu dibolehkan dalam batasan yang sempit, tapi sekarang dipakai selapang-lapangnya. Coba hitung dalam kehidupan kita, yang pegawai saya, coba ketika menerima gaji kena pajak enggak? Terus naik mobil bayar kena pajak juga enggak? Kemudian pergi rumah makan pula kena pajak juga. Rumah yang dihuni dengan titik keringat, titik peluh kita dibuat, kena pajak juga.
Coba bayangkan. Nah, tapi dia mereka katakan itu kan demi kemaslahatan. Nah, dipakai kemaslahatan itu ada di dalam tuntunan syariat. Saya bilang maslahat menurut siapa? Jadi jangan mudah saja mempergunakan alasan syar'i untuk menjustifikasi. Maslahat itu ada timbangannya. Jadi kegagalan mengelola kekayaan negara karena korupsi merajalela, kegagalan mengelola kekayaan negara karena korupsi merajalela dan ditambah dengan monopoli yang tidak terbatas, sehingga hanya sekelompok kecil orang yang bisa dihitung dengan jari bisa menguasai sumber daya alam dan kekuasaan negeri ini. Kegagalan itu dihempaskan beban ke pundak rakyat. Terus itu yang anda sebut maslahat. Dengan alasan itu pajak harus dinaikkan terus. Kalau saya mengatakan atabarra, saya berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa anda yang berpikir seperti itu adalah zalim. Anda bertanggungjawabkan semua kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kalau tidak sanggup mengurus negeri ini, ya mundur saja. Serahkan kepada orang yang mampu. Kembali kita ke, jadi tidak sedikit orang hari ini mempergunakan alasan-alasan yang terlihatnya religius, tapi sebenarnya itu hanya digunakan untuk membungkus tindakan yang tidak benar. Nah, siapa yang punya ide seperti ini dahulu? Ini tokoh-tokoh Quraisy yang ingin menghancurkan dakwah Rasul. Mereka buat persekongkolan manusia yang tidak manusiawi, mereka gantungkan di tengah Ka'bah. Coba bayangkan. Untuk apa mereka gantungkan? Supaya orang-orang Arab yang lain memandang bahwa perbuatan mereka ini sudah direstui. Tuh, tergantung di tengah Ka'bah. Kenapa? Karena masyarakat Arab menghormati Ka'bah itu. Jadi kalau ada orang berbuat jahat memakai simbol agama, yaitulah kemusyrikin Makkah dahulu membuat persekongkolan jahat memakai Ka'bah untuk pembenaran tindakan mereka. Kita gantungkan. Nah, dari situlah kita tahu hikmahnya. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan persekongkolan mereka itu dengan membiarkan aradah, membiarkan apa? Aneh-aneh ya. Rayap memakan tulisan-tulisan itu sehingga hanya tertinggal lafaz jalalah. Kenapa yang dihancurkan? Karena itu tidak cocok berada di sana. Mengapa Nabi SAW ketika menaklukkan Makkah nanti pertama sekali yang dihancurkan adalah Ka'bah yang berada di sekitar Ka'bah dan di dalamnya itu? Karena tidak cocok berada. Jadi jangan dianggap bahwa keberadaan suatu simbol kebaikan itu menjadi jaminan kebenaran yang diletakkan di bawah simbol itu. Belum tentu. Memakai simbol keagamaan untuk membenarkan perbuatan yang salah bukan perilaku baru. Tetapi tahu tidak bapak dan ibu-ibu, itu setiap generasi akan muncul yang demikian. Mereka akan menyatu, akan saling sokong menyokong pula satu sama lain. Nah, itu ada kaitan dengan ayat tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu
'alal ismi wal 'udwan. Walaupun tindakan itu jelas keliru, dosa, permusuhan, akan adakah orang yang menolongnya? Ada. Nah, itu akan terlihat nanti dalam pembukatan itu. Akan ada saja yang menolong, yang membela, yang membantu. Kenapa? Karena orang-orang yang sefrekuensi itu akan menyatu. Bapak dan Ibu pernah mendengar ada ungkapan orang Arab, at-tuyuru ala ashkalihi taqa. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Taqa'u. Apa maknanya? Burung itu tidak pernah hinggap melainkan di tengah kawanannya. Pernah lihat burung dah? Tak pernah nampak dah burung malam berdamping jualan. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Kawanan burung itu akan hinggap di tengah kawanannya. Burung gereja sama burung gereja, murai sama murai, ya kan gitu. Itu ungkapan populer dalam bahasa Arab, bunyinya at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap di tengah kawanannya sendiri. Jadi jangan heran kalau dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman kita melihat ada orang-orang yang berkomplot, dan ada saja orang-orang yang mengikutinya, yang menyokongnya. Nah, karena itu untuk menghadapi itu kita harus berkomplot juga, berkomplot di atas kebaikan. Itu makanya muqabalah di dalam Al-Quran itu diperbandingkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berarti itu menunjukkan apa? Bahwa ada ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ada orang yang saling tolong menolong, mengelompok dalam perbuatan dosa dan bermusuhan. Ada. Karena itu jangan dilakukan. Ketika Al-Quran wala ta'awanu berarti ada. Itu mungkin terjadi dan faktanya memang terjadi. Nah, karena itu untuk menghadapi itu diberikan oleh Allah solusi ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu. Nah, kalau ta'awun itu tidak berimbang secara ikhtiar, kita akan kalah. Dari sisi ikhtiar kita akan kalah. Jadi apa yang menyebabkan kadang dakwah ini surut? Apa yang menyebabkan perjuangan kebaikan kita kadang surut? Atau bisa dikatakan kalah oleh dakwah kebatilan? Karena ta'awun kita pada al-birri wat taqwa lebih lemah dibandingkan ta'awun orang-orang yang jahat itu di atas al-ismi wal 'udwan. Itu penyebab utama. Kita berbuat kebaikan mansur itu apa? Main surang. Satu sama lain tudingan juga. Antara organisasi umat Islam saling sikut-sikutan. Antara kelompok pengajian saling tanding-tandingan. Untuk apa? Namun penyebab inilah yang membuat dakwah menjadi surut. Nah, kenapa mereka bisa lebih kuat? Karena mereka menyatu, walaupun sebenarnya menyatukan mereka itu apa? Bukan orang Korea apa kalau gini, dan awak fulus. Bagi mereka itu kan prinsipnya asal ada fulus. Kalau ada fulus, mulus dibilang. Kalau tidak ada fulus, mampus, kan gitu. Tapi walau bagaimanapun itu membuat mereka menyatu. Nah, sedangkan kita barisan kita
ini pelajaran berharga bagi kita dari peristiwa ini. Kan baru cerita awal boikot ya. Ternyata mereka sukses berhasil melakukan semua itu ketika mereka saling menguatkan walaupun di atas kebatilan. Mereka peralat apa saja mereka peralat, apa yang mungkin mereka pergunakan, tidak peduli sama sekali. Nah, sedangkan kita kaum muslimin mu'ani sedang memikul beban berat apa? Tidak menyatu dari dalam diri kita sendiri. Kita itu lebih banyak persatuan kita, ada baru dikatakan persatuan seremonial. Kadang duduk bersama antar ini ketua itu, tapi hanya di forum itu saja, forum FGD, forum seminar, forum mudzakarah. Tapi kalau sudah keluar saling berpacu, tapi tidak berpacu di atas kebaikan, tetapi berpacu atas mengalahkan kawan sendiri. Nah, itulah yang terjadi. Jadi umat Islam harus belajar dan harus mengetahui titik lemah kita sendiri yang harus kita perkuat, kita perkokoh. Baik, kita cukupkan dahulu sampai di situ. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan. Apakah kita harus mengqadha salat yang sudah kita lakukan dalam perjalanan dengan pesawat atau dengan bus telah sampai di tujuan? Di antara ulama di kalangan Syafi'iyah memang ada yang berpendapat bahawa salat fardu di atas kenderaan, apalagi di atas pesawat, itu hanya ihtiraman lil waqti, hanya sekedar menghormati adanya waktu salat. Nah, kalau sudah sampai nanti maka mesti diqadha. Tapi apakah fatwa tersebut memang itu adalah dalalah qat'iyah, petunjuk yang pasti dari nas? Tidak, itu hasil ijtihad. Kenapa? Yang pertama, karena memang tidak ada Nabi SAW melakukan salat fardu di atas kenderaan, dan itu sahih, benar. Yang beliau lakukan adalah salat sunnah berdasarkan kepada dalil-dalil, di antaranya dalil yang saya sebutkan sebentar ini. Maka mereka berpendapat tidak ada salat sebenarnya di atas kenderaan itu kalau sudah turun baru. Nah, bagaimana kalau waktunya telah berakhir? Ya sudah, qadha. Itu fatwa salah di antara fatwa, tapi itu tidak fatwa yang disepakati. Ada ulama lain mengatakan, dimanapun umatku apabila menemukan waktu salat, maka mereka salat. Nah, kalau tidak ada air, mereka bisa bertayamum. Kemudian ditambah, itu dijadikan sebagai penjelasan dari firman Allah, sesungguhnya salat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, kitaban mawquta itu ketentuan yang ada waktunya. Tidak mungkin ada waktu salat yang tidak ada salatnya. Kalau seandainya dia menjamak, tentu dia bisa menjamak ke waktu sebelumnya atau waktu sesudahnya. Nah, tidak mungkin ada waktu salat yang kosong, karena itu kitaban, ketentuan. Nah, atas orang-orang yang beriman yang ada ketentuan waktunya, kewajiban ketentuan waktunya ada. Nah, berdasarkan itu, maka di antara ulama ada memfatwakan ada salat dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan seperti apapun, karena setiap waktu yang telah ditetapkan itu ada
ada salat padanya. Jadi kalau salat tersebut sudah habis waktunya di dalam perjalanan yang tidak memungkinkan seseorang untuk singgah, berarti kitab mauquta telah berlaku pada orang tersebut. Nah, untuk fatwa yang begini tidak perlu lagi qada karena dia telah menunaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, ditambah dengan hadis Nabi SAW, beliau salat di atas unta. Perkara fardu dan perkara sunnatnya tidak menjadi halangan untuk orang melakukan yang fardu di atas kendaraan. Kenapa? Karena itu fi'il perbuatan Nabi, dan Nabi tidak membatasinya hanya pada yang sunnah. Nah, bila demikian adanya, apa beda rukun dan syaratnya antara sunnat dengan fardu? Tidak ada yang mendasar kecuali perkara menghadap kiblat di awal. Tetapi walau bagaimanapun, ketentuan menghadap kiblat itu adalah ketentuan sebatas istita'ah orang. Tidak mungkin dia memaksakan diri harus menghadap kiblat dalam keadaan kalau ada uzur, dia tidak tahu misalnya persis dan berbagai macam. Nah, bila demikian adanya, maka dalil dari Al-Quran tadi ditambah dengan amal Nabi salat sunat di atas kendaraan, maka saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan ada salat di atas kendaraan, dan kalau sudah ditunaikan tidak ada qada lagi. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan demikian. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.